Halo sahabat, bagaimana kabar kalian? Amira doakan semua dalam keadaan sehat dan kebaikan selalu menyertai kalian semua. Kali ini Amira akan membahas kasus yang terjadi di Florida, Amerika Serikat, lebih tepatnya di sebuah kota kecil yang sepi bernama Esto. Di kota Esto inilah seorang wanita yang bernama Amanda Lewis dan kedua anaknya yaitu Adriana Hutto dan E.J. Hutto tinggal. Ketika anak bungsunya E.J. Hutto lahir, Amanda memilih bercerai dari suaminya karena sudah tidak ada lagi kecocokan di antara keduanya. Amanda yang kini menyandang sebagai orang tua tunggal, bekerja sebagai perawat untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Pekerjaan sebagai perawat kerap membuat Amanda harus pulang larut malam dan meninggalkan kedua anaknya. Sebagai orang tua tunggal yang juga bekerja, para tetangga menggambarkan kalau Amanda bukanlah sosok ibu yang menyayangi anak sulungnya Adriana Hutto. Amanda kerap mengeluh kalau putrinya itu sangat nakal dan selalu membuat masalah untuk mencari perhatian orang di sekitarnya. Kepada keluarga dan para tetangga, Amanda sering mengeluh merasa kesulitan bagaimana untuk mendidik Adriana. Amanda bahkan mengaku kalau dirinya juga tidak bisa menjalin komunikasi yang baik dengan putrinya itu. Sedangkan anak bungsunya E.J. Hutto, Amanda selalu memuji sebagai anak yang penurut, pintar dan tidak pernah membuat masalah. Anak lelaki itu digambarkan sebagai anak yang bisa menyenangkan hati ibunya. Orang-orang terdekat dan keluarga tahu kalau Amanda lebih menyayangi E.J. anak lelakinya daripada Adriana putri sulungnya itu. Hari itu tanggal 18 Agustus tahun 2007, Amanda pulang dari bekerja. Di dalam rumah, Amanda melihat kedua anaknya E.J. dan Adriana sedang asik menonton film kartun kesukaan mereka. Ketika anak-anak sedang menonton film, Amanda segera menyiapkan makan untuk E.J. dan Adriana. Amanda berpikir kalau setelah menyiapkan makan untuk anak-anaknya, dirinya akan langsung beristirahat karena merasa sangat lelah. Sesaat setelah ibu mereka masuk ke dalam kamar, E.J. dan Adriana keluar bermain di halaman rumah. Keduanya bermain tertawa-tawa layaknya anak kecil pada umumnya. Di halaman rumah mereka, ada sebuah kolam renang tiup yang airnya tidak begitu dalam. Amanda selalu berpesan kepada kedua anaknya untuk tidak berenang di kolam renang itu tanpa adanya pengawasan. Amanda bahkan menyimpan tangga yang dipakai untuk menaiki kolam renang tersebut di dalam gudang rumahnya. Beberapa saat ketika Amanda berada di dalam kamar, tiba-tiba saja anaknya E.J. masuk ke kamar dan membangunkan dirinya yang sudah hampir terlelap. E.J. berkata bahwa saat itu Adriana berada di kolam renang. Amanda yang memang sudah kelelahan tidak begitu menanggapi perkataan dari E.J. Dia berpikir mungkin Adriana hanya bermain di sekitar kolam saja, namun E.J. sudah merasa takut kalau ibunya melihat mereka. Amanda akhirnya meminta E.J. untuk memanggil Adriana masuk kembali ke dalam rumah. Namun, setelah beberapa saat, Amanda justru tidak mendengar suara mereka. Karena merasa curiga, Amanda lantas bergegas keluar dari kamar mencoba melihat anak-anaknya dari balik kaca jendela. Dan betapa terkejutnya Amanda karena saat itu dia melihat anaknya E.J. dengan badan bersandar di kolam renang mencoba menarik Adriana keluar dari kolam itu. Melihat pemandangan tersebut Amanda seketika panik. Amanda segera berlari keluar rumah untuk melihat apa yang sebenarnya telah terjadi. Saat itu Amanda melihat tubuh Adriana tertelungkup di dalam kolam renang dengan wajah yang sudah membiru. Amanda yang panik langsung menghubungi polisi untuk segera datang ke rumahnya. Polisi mengatakan kalau Amanda sangat histeris ketika melakukan panggilan telepon. Oleh kepolisian Adriana segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dokter yang menangani Adriana waktu itu adalah orang pertama yang menangkap perilaku aneh pada diri Amanda. Kala itu dokter menjelaskan kepada Amanda bahwa kemungkinan Adriana untuk selamat sangatlah kecil. Mengingat banyak sekali air yang sudah masuk ke dalam paru-paru Adriana, Adriana juga tidak bisa bernafas kalau tidak dibantu dengan alat pernafasan. Mendengar penjelasan dari dokter, Amanda tidak menunjukkan reaksi sama sekali, dan di luar dugaan, dia justru bertanya di mana letak standing mesin karena dirinya ingin membeli sesuatu yang bisa dimakan. Reaksi tersebut tentu saja tidak diharapkan dari seorang ibu yang mendengar kalau anaknya kemungkinan tidak bisa hidup lagi.
dan pada hari yang sama, akhirnya Adriana dinyatakan meninggal dunia. EJ yang pada saat kejadian dititipkan di rumah kakeknya, dikabarkan terus menangis menanyakan keberadaan kakak dan ibunya yang sedang berada di rumah sakit. Dan pada akhirnya bocah berusia 6 tahun itu, menceritakan kejadian yang dilihatnya di mana Adriana tenggelam di kolam renang. Alangkah terkejutnya, ternyata pernyataan dari EJ sungguh berbeda dari kesaksian yang diberikan oleh ibunya. Begitu mendengar keterangan yang berbeda dari EJ, sang kakek seketika menghubungi kepolisian, dan polisi pun segera tiba di rumah kakek untuk meminta keterangan secara langsung dari EJ. Di kantor polisi tentu saja bocah 6 tahun itu tidak mau berbicara. EJ justru takut dan kelihatan masih trauma. Dia terus-terusan menangis. Polisi berusaha membuat EJ merasa nyaman dan tidak takut agar dia bisa memberikan keterangan. Polisi membujuk dengan memberikan makanan kesukaannya, mainan, juga berbicara tentang hal yang disukai EJ. EJ bercerita bahwa waktu itu dia dan Adriana sedang bermain bersama, dan tanpa sengaja Adriana menumpahkan cairan pembersih kaca di lantai. Mengetahui hal itu, Amanda yang memang sudah jengkel dengan Adriana langsung marah dan menarik rambut Adriana. Adriana sempat meminta maaf, namun Amanda malah menyeret Adriana keluar dan melempar anak perempuan itu ke dalam kolam renang. Amanda bahkan berusaha menenggelamkan kepala Adriana ke dalam kolam renang itu. Polisi yang mendengar cerita EJ sangat terkejut, namun pihak kepolisian juga tidak mau gegabah, karena bisa saja anak 6 tahun masih mempunyai imajinasi yang tinggi dan condong untuk melebih-lebihkan cerita. Akhirnya polisi memutuskan untuk melibatkan spesialis anak untuk menganalisa semua pernyataan dari EJ. Menurut spesialis anak, EJ sudah menceritakan kejadian yang sebenarnya, walaupun kadang EJ tidak konsisten dalam memberikan jawaban, misalnya penyebab kemarahan ibunya, atau di mana posisinya saat kejadian tersebut. Namun satu hal yang tidak berubah, yaitu pernyataan EJ yang mengatakan kalau ibunya meletakkan tangannya ke wajah Adriana, supaya kepala Adriana tenggelam ke dalam kolam renang. Bocah itu bahkan memperagakan meletakkan tangannya sendiri di wajahnya. Berbekal dari cerita tersebut, polisi lantas mencari informasi mendalam tentang Amanda. Menurut kabar diketahui, bahwa Amanda selalu mengeluh dengan kelakuan putrinya itu. Amanda menganggap Adriana tipe anak yang susah diatur. Polisi akhirnya juga mengetahui kalau Amanda tidaklah menjalin komunikasi yang baik dengan Adriana. Amanda lebih menyayangi EJ yang digambarkan sebagai anak yang penurut. Tetangga dekat Amanda juga memberikan kesaksian, kalau Amanda sering memarahi Adriana yang masih mengompol saat tidur. Amanda bahkan menghukum Adriana dengan menyuruhnya untuk tetap tidur di ranjang yang basah dengan ompol, tanpa mengganti spraynya. Hal ini tentu saja membuat Adriana harus tidur di tempat yang kurang sehat, dan tidak membantu Adriana berhenti dari kebiasaannya mengompol. Mereka juga mengatakan kalau sering mendengar teriakan Adriana yang kencang seolah anak itu menerima perlakuan kasar dari ibunya. Para tetangga juga menggambarkan kalau Adriana dan EJ seperti anak yang kurang gizi. Tubuh mereka kurus dan dekil tidak seperti anak kebanyakan. Bahkan mereka kerap melihat kedua anak itu memakai baju yang sama selama berhari-hari. Akhirnya kepolisian mengirim timnya untuk memeriksa rumah kediaman Amanda. Ketika polisi mulai memasuki rumah tersebut, mereka mencium bau pesing yang berasal dari kamar tidur anak. Tidak hanya itu, mereka juga melihat betapa berantakan kamar Adriana, kasur yang masih basah bau ompol, spray yang kelihatan kumal, juga tampak beberapa pakaian berserakan di lantai. Dan yang membuat polisi merasa heran, mereka tidak menemukan mainan anak-anak sama sekali di rumah Amanda. Hal ini tentu saja sangat aneh, karena anak seusia mereka tentunya masih senang bermain dengan aneka mainan. Semua temuan polisi di rumah Amanda tersebut membuat mereka tahu bagaimana Amanda memperlakukan anak-anaknya, dan setelah melakukan penyelidikan selama 1 bulan, akhirnya Amanda ditangkap dengan tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Pada bulan Februari tahun 2008, persidangan Amanda dimulai. EJ menjadi satu-satunya saksi untuk melawan Amanda, karena hanya dialah orang yang berada di tempat kejadian. Ketika persidangan berlangsung, EJ terus menangis sambil menceritakan kejadian yang dilihatnya.
bocah itu juga berkali-kali menutup wajahnya dengan tangannya sendiri. Jaksa penuntut juga memperlihatkan gambar yang dibuat EJ ketika diminta keterangan oleh polisi. Ketika ditanya, EJ menjawab dengan sangat pelan bahwa ibunya lah yang telah menenggelamkan Adriana. EJ juga menjelaskan gambar yang sudah dibuatnya sendiri waktu itu. Di sana tampak jelas di mana posisi ibunya, dan bagaimana cara ibunya menenggelamkan Adriana. Kesaksian EJ ini membuat semua orang tersentuh dan ikut menangis. Kesaksian dari EJ ini tentu saja sangat memberatkan Amanda. Ditambah lagi informasi dari kakek Adriana yang mengatakan kalau cucu perempuannya itu sangat takut jika harus berenang sendirian. Adriana tidak pernah berenang tanpa pengawasan dari ibunya atau orang yang lebih dewasa. Sebelumnya rekan kerja Amanda juga menceritakan kalau Amanda pernah mengatakan ingin membunuh Adriana ketika dia merasa jengkel dengan kelakuan putrinya itu. Dalam pembelaannya, Amanda tentu saja menolak bersalah. Dia tetap bersikukuh kalau Adriana tenggelam saat bermain di kolam renang. Namun, dokter forensik yang memeriksa tubuh Adriana menjelaskan kalau dia menemukan bekas memar di muka Adriana. Dokter mengatakan kalau memar di wajah Adriana membentuk telapak tangan orang dewasa. Hal ini sangat sesuai dengan keterangan yang telah diceritakan EJ. Kalau Amanda menggunakan sebelah tangannya untuk menenggelamkan kepala Adriana ke dalam kolam renang. Para ahli juga menyatakan kalau memar di wajah Adriana memang bekas telapak tangan yang diakibatkan dorongan tangan yang sangat kuat. Persidangan akhirnya memutuskan bahwa Amanda telah bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Oleh pengadilan, Amanda dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa syarat. Sedangkan EJ, sejak ibunya mendekam di penjara, dia diasuh oleh keluarga angkatnya hingga kini. Nah sahabat, bagaimana pendapat kalian? Apakah menurut kalian kesaksian anak kecil bisa dijadikan sebagai bukti utama? Sahabat Amira, sampai di sini dulu catatan Amira. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya.